Satu, pengakuan seorang hamba bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah diungkapkan dengan mengucapkan kalimat titik-titik. A. Tahlil, B. Takbir, C. Tahmid, D. Tasbih. Jawabannya A. Tahlil. 2. Kegiatan memperingati kebaikan orang yang sudah meninggalkan dengan membaca tahlil, zikir, dan doa-doa dilakukan umat Islam disebut titik-titik. A. Mauludan, B. Walimahan, C. Haul, D. Istighosah. Jawabannya C. Haul. 4. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati orang mukmin menjadi titik-titik. A. Bahagia, B. Senang, C. Sedih, D. Tenang. Jawabannya D. Tenang. 4. Ritual pembacaan zikir-zikir yang di dalamnya termasuk lafal tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun dikenal dengan istilah titik-titik. A. Mauludan, B. Tahlilan, C. Manakiban, D. Istighosah. Jawabannya B. Tahlilan. 5. Lafaz kalimat tahlil adalah titik-titik. A. La ilaha illallah, B. Astaghfirullah, C. Subhanallah, D. La haula wala quwata illa billah. Jawabannya A. La ilaha illallah. 6. Di bawah ini yang bukan merupakan keutamaan kalimat tahlil adalah A. Jaminan masuk surga, B. Pelindung dari siksa api neraka, C. Menunda datangnya kiamat, D. Zikir yang paling utama. Jawabannya C. Menunda datangnya kiamat. 7. Perhatikan potongan hadis berikut ini. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Terjemahan yang benar dari hadis di atas adalah A. Zikir yang paling manjur adalah la ilaha illallah, B. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah, C. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, D. Zikir yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Jawabannya C. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. 8. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Sebagai usaha bertaubat kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan seseorang. 3. Menjadikan seseorang mempercayai benda-benda keramat. 4. Sebagai penyejuk hati manusia. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan hikmah kalimat tahlil adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 4, 1, C. 3, 4, 1, D. 2, 3, 4. Jawabannya B. 2, 4, 1. 9. Arti dari kalimat tahlil la ilaha illallah adalah A. Maha suci Allah, B. Aku memohon ampun kepada Allah, C. Segala puji bagi Allah, D. Tiada Tuhan selain Allah. Jawabannya D. Tiada Tuhan selain Allah. 10. Sebutan bagi seorang muslim yang mengakui ada Tuhan selain Allah adalah A. Munafik, B. Murtad, C. Musyrik, D. Fasik. Jawabannya C. Musyrik. 11. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Asma dan Husna yang mempunyai arti titik-titik. A. Nama-nama Allah yang baik, B. Utusan yang baik, C. Lebih baik nama Allah,
D. Nama-nama yang terlanjur baik. Jawabannya A. Nama-nama Allah yang baik. 12. Allah adalah yang Maha Tunggal. Maha Tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Maha Tunggal dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Merupakan wujud dari Asmaul Husna A. Al-Ahad, B. As-Samad, C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Jawabannya D. Al-Wahid. 13. Allah Maha Esa, artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah wujud dari Asmaul Husna A. Al-Ahad, B. As-Samad, C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Jawabannya A. Al-Ahad. 14. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, penguasa yang maha sempurna dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan, adalah wujud dari Asmaul Husna A. Al-Ahad, B. As-Samad, C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Jawabannya B. As-Samad. 15. Perhatikan ayat di bawah ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ayat di atas memuat Asmaul Husna, yaitu A. Al-Ahad, B. As-Samad, C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Jawabannya D. Al-Wahid. 16. Di bawah ini yang bukan contoh perbuatan musyrik dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Meyakini bahwa dokter adalah penyembuh penyakit kita, B. Percaya pada ramalan zodiak atau perbintangan, C. Pergi ke makam untuk ziarah pada makam orang-orang soleh, D. Berdoa di depan makam meminta agar hajat kita dimudahkan. Jawabannya C. Pergi ke makam untuk ziarah pada makam orang-orang soleh. 17. Asmaul Husna Al-Ahad terdapat dalam Al-Quran berikut ini. A. Qul huwallahu ahad, B. Allahus somad, C. Lam yalid wa lam yulad, D. Qul a'udzu birabbin nas. Jawabannya A. Qul huwallahu ahad. 18. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Meyakini bahwa tidak ada yang menandingi Allah. 2. Meyakini bahwa ada kekuatan yang melebihi Allah. 3. Semakin rajin dan ikhlas beribadah kepada Allah. 4. Meyakini bahwa Allah Maha Suci dari aib dan kekurangan. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan hikmah Asmaul Husna Al-Wahid dan Al-Ahad adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 1, D. 2, 3, 4. Jawabannya C. 3, 4, 1. 19. Berikut ini yang bukan merupakan hikmah Asmaul Husna As-Samad adalah A. Hanya memohon kepada Allah, B. Berdoa dan meminta segala sesuatu kepada Allah, C. Membantu orang lain dengan jalan yang benar, D. Memakai jimat sebagai sumber kekuatan. Jawabannya D. Memakai jimat sebagai sumber kekuatan. 20. Di samping manusia harus berakhlak baik kepada Allah, kepada manusia juga berakhlak baik kepada A. Gunung, B. Lautan, C. Binatang, D. Lingkungan. Jawabannya D. Lingkungan. 21. Salah satu bentuk akhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan adalah A. Mengambil buah sebelum masak, B. Memotong tumbuh-tumbuhan secara liar, C. Memupuk, menyiram, dan memberantas hama.
D. Membiarkan tumbuh-tumbuhan kekeringan. Jawabannya C. Memupuk, menyiram, dan memberantas hama. 22. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan sejenisnya adalah bagian dari bentuk musibah akibat perbuatan manusia dalam titik-titik. A. Kurangnya perhatian terhadap tumbuh-tumbuhan. B. Kurangnya penanaman tumbuh-tumbuhan. C. Pemotongan tumbuh-tumbuhan secara liar. D. Pembiaran terhadap tumbuh-tumbuhan. Jawabannya A. Kurangnya perhatian terhadap tumbuh-tumbuhan. 23. Berikut bukan merupakan contoh akhlak baik terhadap binatang, yaitu A. Memberikan minuman dengan air bersih. B. Mengobati jika terkena penyakit. C. Memberikan makanan sesuai kebutuhan. D. Menyembelih dengan seenaknya. Jawabannya D. Menyembelih dengan seenaknya. 24. Di bawah ini adalah sikap yang akan memudahkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Ringan tangan. B. Ramah. C. Qanaah. D. Tawakal. Jawabannya C. Qanaah. 25. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Mengurangi pemanasan global. 2. Mencegah terjadinya banjir. 3. Mengurangi pencemaran lingkungan. 4. Menjadikan udara kurang bersih dan segar. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan manfaat menanam pohon adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 1. D. 2, 3, 4. Jawabannya A. 1, 2, 3. 26. Ujian pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah A. Semua anaknya meninggal. B. Sakit kulit menahun. C. Sirnanya seluruh harta kekayaannya. D. Istri yang durhaka. Jawabannya B. Sakit kulit menahun. 27. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diangkat semua ujian yang dialaminya karena titik-titik. A. Beliau tidak ingin keluarga dan saudaranya berprasangka buruk kepada Allah. B. Beliau sudah tidak tahan dengan penghinaan dan ejekan kaumnya. C. Beliau ingin menikmati kembali kekayaannya. D. Beliau tidak ingin ditinggalkan keluarganya. Jawabannya A. Beliau tidak ingin keluarga dan saudaranya berprasangka buruk kepada Allah. 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberuntungan bagi orang yang beriman dan bersabar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat dalam titik-titik. A. Quran Surat Al-Imran ayat 200. B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. D. Quran Surat Ali Imran ayat 300. Jawabannya A. Quran Surat Ali Imran ayat 200. 29. Sebelum Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun punya harta yang banyak, selalu dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-harinya senantiasa untuk beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterimanya. Semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak menjadikannya titik-titik. A. Qanaah. B. Taat. C. Sombong. D. Istiqomah. Jawabannya C. Sombong. 30. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Di antara hikmah tersebut adalah kecuali A. Kita hendaklah bersabar dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ingat dan sadarilah bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kegembiraan. C. Mempertahankan kekayaan yang kita miliki dengan sekuat tenaga.
D. Istri yang solehah akan senantiasa bersama suaminya dalam keadaan suka dan duka. Jawabannya C. Mempertahankan kekayaan yang kita miliki dengan sekuat tenaga. 1. Bagaimana sikap kamu terhadap adanya ritual tahlilan? Jawabannya, saya akan mengikutinya karena dalam tahlilan terdapat bacaan zikir, bacaan Al-Quran dan doa yang mempunyai dasar landasan dari Al-Quran dan hadis dan merupakan tradisi Islam Nusantara. 2. Apa hikmah dari meyakini kebenaran Asma'ul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahid? Jelaskan. Jawabannya, 1. Menjadi yakin bahwa tidak ada yang menandingi Allah. 2. Menjadi semakin rajin dan ikhlas beribadah kepada Allah. 3. Menjadi yakin bahwa Allah Maha Suci dari aib dan kekurangan. 3. Apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Jawabannya, 1. Tidak menebang pohon secara liar. 2. Tidak membakar hutan. 3. Menanam pohon. 4. Mengapa kita dilarang melakukan illegal logging? Jawabannya, karena illegal logging adalah penebangan pohon tanpa izin dan dilakukan secara liar. Jika dilakukan terus-menerus, maka akan menyebabkan rusaknya lingkungan atau alam dan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. 5. Bagaimana sikap kita jika kita tertimpa ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Jawabannya, sikap terbaik jika diberikan ujian atau cobaan dari Allah adalah sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.